5 adegan di Napoleon yang berbeda dengan fakta sejarah. Banyak sejarawan membantah Napoleon hadir pada pemenggalan kepala Marie Antoinette. Napoleon, film biografi epik yang disutradarai oleh Ridley Scott, menarik perhatian penonton dengan cerita yang memukau, namun juga menampilkan beberapa perubahan dan ketidakakuratan sejarah dari kehidupan Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Dibintangi oleh Joaquin Phoenix, film ini berhasil menciptakan kegemparan dengan reuni aktor dan sutradara setelah kesuksesan Gladiator pada tahun 2000 yang juga disutradarai oleh Scott. Meskipun aspek sejarahnya hadir, kehadiran tokoh-tokoh berkualitas dan tangan dingin Ridley Scott dengan pengarahan cerita membuat film ini menjadi sorotan utama dalam pengambilan dunia perfilman. Film ini menawarkan pemandangan baru tentang kehidupan Napoleon Bonaparte. Meskipun beberapa ketidakakuratan sejarah telah memicu kejadian tersebut, kehadiran Joaquin Phoenix dalam peran utama memberikan warna tersendiri bagi film ini. Sementara karya sutradara Ridley Scott turut menghidupkan nuansa epik dalam penceritaan. Napoleon tidak hanya menjadi sebuah film biografi, tetapi juga sebuah karya seni yang memukau, mengundang penonton untuk memutarkan peran sejarah dan fiksi dalam dunia perfilman Hollywood. Ridley Scott telah memberikan tanggapan terhadap ulasan negatif dan klaim dari sejarawan tentang beberapa ketidakakuratan dalam filmnya. Scott dengan tegas mempertahankan statusnya sebagai pembuat film dan mengambil kebebasan artistik untuk kepentingan hiburan, sambil mengingatkan penonton bahwa filmnya bukan hanya film dokumenter. Hal ini menunjukkan bahwa Scott memiliki pandangan yang kuat terhadap karya seni yang ia ciptakan, dan dia tidak ragu untuk menegaskan bahwa filmnya bukanlah representasi sejarah yang akurat, melainkan sebuah karya fiksi yang dibuat untuk menghibur. Josephine takut diceraikan oleh Napoleon. Dalam film biografi epik disutradarai oleh Ridley Scott, terungkap bahwa Josephine merasa takut diceraikan oleh Napoleon. Salah satu dialog Josephine dalam film tersebut dilaporkan di luar dari karakter aslinya, menunjukkan ketakutannya akan kehilangan nyawanya sebagai permaisuri Prancis dan keengganannya untuk bercerai dari Napoleon. Sebuah aspek yang ditampilkan dengan cermat dalam adegan perceraian. Meskipun demikian, menurut Breuer, sejarawan ahli sejarah Napoleon, Josephine sebenarnya tidak menyarankan agar Napoleon menceraikannya dan tidak akan secara langsung menyuarakan perpisahan yang tidak terelakkan. Hal ini membuka diskusi mengenai interpretasi para pembuat film terhadap karakter, sejarah, dan kisah cinta Napoleon dan Josephine. Meskipun ada perbedaan pandangan antara sejarawan dan pembuat film, tidak dapat disangkal bahwa kisah cinta klasik ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi karya seni, baik dalam bentuk film maupun sastra. Dengan demikian, film tersebut menawarkan sudut pandang fiksi yang memikat, sementara tetap menjadi objek yang memuat mengenai keakuratan sejarah. Napoleon terkenal buruk dalam menunggang kuda. Keterampilan menunggang kuda Napoleon Bonaparte telah menjadi topik yang menarik dalam sejarah dan juga dalam representasinya di dalam film-film. Dalam film epik Ridley Scott, Napoleon terlihat menunggang kuda dengan keterampilan dan komando yang luar biasa, menampilkan dirinya sebagai seorang ahli berkuda. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Napoleon sebenarnya sangat buruk dalam hal menunggang kuda. Sebagai seorang yang tumbuh besar dalam menunggang kuda dan bahkan belum menyelesaikan pelatihan berkuda militernya, hal ini membuatnya terlihat sangat canggung dan tidak terkoordinasi saat menunggang kuda. Fakta menariknya adalah bahwa Napoleon memiliki rekam jejak dalam menunggang kuda ras kecil seperti
kuda Arab, dan Barz dibandingkan dengan kuda ras tradisional karena dia dapat menunggangi kuda-kuda tersebut tanpa memerlukan bantuan. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sejarah dan fiksi dapat berdampingan dalam representasi sejarah dalam film. Meskipun karakter Napoleon dalam film tersebut menunjukkan keterampilan berkuda yang luar biasa, kenyataannya justru sebaliknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menggali lebih dalam fakta sejarah dan menyajikannya secara akurat sambil tetap menghargai kreativitas dalam karya seni. Dengan demikian, memasukkan mengenai keterampilan berkuda Napoleon Bonaparte menjadi sebuah contoh bagaimana sejarah dan fiksi seringkali saling bermusuhan namun tetap menjadi subjek yang menarik untuk dieksplorasi. Napoleon tidak hadir di eksekusi publik Marie Antoinette. Kisah sejarah seringkali penuh dengan kontroversi dan interpretasi yang berbeda-beda, dan salah satunya adalah mengenai kehadiran Napoleon Bonaparte pada eksekusi publik Marie Antoinette. Meskipun banyak sejarawan dan ahli yang membantah bahwa Napoleon hadir pada pemenggalan kepala Marie Antoinette yang terjadi di Paris pada tahun 1793, bukti sejarah menunjukkan pada saat itu Napoleon sebenarnya sedang bertugas di Prancis Selatan sebagai perwira. Hal ini membuka diskusi yang menarik mengenai narasi sejarah dan bagaimana fakta-fakta yang berbeda dapat diinterpretasikan secara berbeda pula. Kontroversi ini juga mengingatkan kita pada pentingnya memeriksa sumber sejarah secara cermat dan memahami konteks dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Dengan demikian, kisah kehadiran Napoleon pada eksekusi Marie Antoinette menjadi satu contoh bagaimana penelitian sejarah yang cermat dapat mengubah pandangan kita terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia, apalagi jika sudah diangkat ke layar lebar seperti ini. Tentara Napoleon tidak pernah menyerang piramida Mesir. Dalam film-film sejarah, seringkali ketidakakuratan yang menarik perhatian, seperti dalam adegan di mana terdapat tentara Napoleon menembakkan meriam ke piramida Mesir, yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam sejarah. Meskipun adegan tersebut dianggap tidak berdasar oleh beberapa ahli sejarah, namun hal ini tetap menghibur bagi para penonton. Ridley Scott, sang sutradara, tampaknya sengaja memasukkan adegan ini untuk membuat penonton tertawa daripada memikirkan kembali apakah benar sejarah ini benar-benar ada, sejarah yang terang-terangan pernah terjadi atau tidak. Apakah Napoleon benar-benar pernah menyerang piramida Mesir dan menyerangnya dengan bom meriam? Sejarah fiksi seringkali kontroversi dan menyoroti bagaimana film-film sejarah seringkali memadukan fakta dan fiksi yang sulit dibedakan, menciptakan narasi yang menarik namun terkadang tidak sepenuhnya akurat secara historis. Dengan demikian, diskusi seputar ketidakakuratan dalam film sejarah menjadi sebuah aspek menarik dalam memahami bagaimana sejarah dipresentasikan dalam media populer seperti film bioskop. Tidak ada danau beku pada pertempuran Austerlitz. Pertempuran Austerlitz dianggap sebagai salah satu pencapaian militer terbaik Napoleon Bonaparte. Namun, tidak ada danau beku seperti yang digambarkan dalam film Ridley Scott. Kenyataannya, tentara Napoleon dilaporkan tidak mencapai tempat tinggi dan menembakkan meriam ke armada Austria dan Rusia. Kontroversi ini menyoroti bagaimana representasi sejarah dalam media visual seringkali memadukan fakta dan fiksi yang abu-abu.
menciptakan narasi yang menarik namun tidak sepenuhnya akurat. Dari segi sejarah, pembahasan seputar ketidakakuratan dalam film sejarah menjadi sebuah aspek menarik dalam memahami bagaimana sejarah direpresentasikan dalam media populer seperti dunia perfilman.